Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadel Al-Mahdali, Stambuk A321-18008, kelas B. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Di sini saya akan menyampaikan mengenai model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses belajar dengan menggunakan metode diskusi dan ceramah. Adapun model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran I-CARE yang mempunyai langkah-langkah yaitu Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension. Kemudian ada penilaian-penilaian yang diterapkan dalam proses pembelajaran ini, di mana penilaian yang pertama adalah penilaian terhadap sikap yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi. Penilaian kedua yaitu penilaian terhadap pengetahuan yang dilakukan dengan teknik tes tulisan dan uraian. Dan penilaian terakhir yaitu penilaian keterampilan yang dilakukan melalui teknik performance, praktik, dan diskusi. Baik, berikut implementasi atau praktik langsung dari model pembelajaran I-CARE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Saya harap salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Bagus, berarti kalian hari ini hadir semua ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Harapan Bapak dengan kalian mempelajari materi ini, kalian mampu menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan kalian sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu kalian diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan secara langsung nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, sebelum kita membahas materi pada hari ini, Bapak ingin merefleksi kembali materi pembelajaran pada minggu kemarin. Apakah masih ada yang mengingatnya? Baik, saya persilakan untuk menyampaikan apa materi kita pada pertemuan minggu kemarin. Baik anak-anak sekalian, jawabannya sangat benar. Materi yang kita bahas pada pertemuan minggu kemarin yaitu tentang hakikat Pancasila. Bapak tambahkan sedikit, Pancasila itu merupakan dasar atau ideologi negara kita yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman untuk menjalankan pemerintahan kita. Maka dari itu Bapak harap semua pembelajaran atau materi-materi yang Bapak sampaikan kepada kalian itu jangan mudah untuk dilupakan. Teruslah membaca, teruslah mengulas kembali materi yang telah Bapak sampaikan sehingga kalian tidak mudah untuk melupakannya. Kemudian teruslah asah kemampuan kalian sehingga kalian mampu mengembangkan potensi-potensi yang kalian miliki dalam mengemban dunia pendidikan. Baiklah, karena materi pertemuan kemarin kalian masih mengingatnya, maka dari itu kita lanjut saja untuk membahas materi pada pertemuan hari ini. Materi yang akan kita bahas hari ini mengenai perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalian tahu Pancasila kan? Bagus sekali. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terbagi atas dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Jadi, sila adalah 5 prinsip atau asas yang dijadikan sebagai landasan sekaligus pedoman untuk menjalankan roda pemerintahan negara. Dan Pancasila itu merupakan ideologi dan dasar negara kita, yakni Indonesia. Yang perlu kalian ketahui anak-anak sekalian, Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Namun dalam proses perumusannya banyak hal-hal yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang menentang adanya Pancasila tersebut. Dengan kata lain, banyak tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang ingin menantang adanya Pancasila tersebut. Perlu kalian ketahui, dalam proses perumusan Pancasila tersebut
ada beberapa tokoh-tokoh nasional yang turut andil dalam merumuskan Pancasila tersebut. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Yamin yang merumuskan Pancasila itu pada tanggal 29 Mei 1945. Tokoh yang kedua yaitu Dr. Supomo yang merumuskan gagasan itu pada tanggal 31 Mei 1945. Dan tokoh yang ketiga itu sang proklamator Insinyur Soekarno yang juga turut menggagas dari masing-masing sila Pancasila tersebut. Baik anak-anak sekalian, itulah sedikit penyampaian materi dari Bapak. Bapak akan kasih kalian tugas. Kalian akan melakukan diskusi kelompok. Tugasnya yaitu kalian mencari isi dari masing-masing gagasan yang dikemukakan oleh tokoh nasional tersebut, kemudian jelaskan perkembangan-perkembangan Pancasila dari 3 zaman, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Di sini Bapak akan bagi 3 kelompok. Yang kelompok 1 akan membahas perkembangan Pancasila pada zaman Orde Lama, kemudian kelompok kedua akan membahas perkembangan Pancasila pada zaman Orde Baru, dan kelompok ketiga akan membahas perkembangan Pancasila pada zaman Orde Reformasi. Itulah tugas kelompok dari Bapak untuk kalian. Silahkan bagi kelompoknya. Terbagi 3 kelompok ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, sudah Bapak jelaskan tugas kalian perkembangan tentang Pancasila pada zaman-zaman yang Bapak sampaikan tadi. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan tugas tersebut. Kemudian setelah kalian diskusikan, kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian tersebut. Baik anak-anakku sekalian, berhubung waktu telah habis, Bapak persilakan untuk kalian presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Dan itu dimulai dari kelompok 1. Bapak persilakan. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Dan presentasi dari masing-masing kelompok tersebut sangat bagus. Kalian sangat aktif berdiskusi, tanya jawab, dan mampu memberikan feedback atau umpan balik sesama kalian. Baik anak-anak sekalian, karena hasil presentasi kalian tadi sudah selesai, dan itu Bapak apresiasi sangat baik karena kalian sangat aktif dalam proses pembelajaran. Maka dari itu Bapak harap kalian menyimpulkan kembali hasil pembelajaran kita pada hari ini. Dalam hal ini Bapak ingin merefleksi pengetahuan kalian untuk pembelajaran. Apakah kalian memahami dengan baik pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini atau tidak? Baik, Bapak persilakan satu persatu untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, presentasi kalian pada hari ini sangat baik, dan kesimpulan pun yang kalian sampaikan sangat luar biasa. Bapak apresiasi itu. Sedikit Bapak tambahkan kesimpulan dari kalian bahwa Pancasila itu merupakan ideologi atau dasar dari negara kita untuk menjalankan roda pemerintahan negara. Kemudian Pancasila itu dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945, dan pada proses kelahirannya dan dalam proses perumusan tersebut banyak mengalami tantangan atau hal-hal yang menentang adanya Pancasila tersebut, mulai dari adanya pemberontakan sampai kebebasan berpendapat yang dihadapkan untuk menentang adanya Pancasila tersebut. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan kalian tugas. Bapak memberikan kalian tugas ini karena Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang pembelajaran kita pada hari ini. Teruslah mengkaji dan memperdalam ilmu yang kalian miliki sehingga kalian mampu menguasai suatu ilmu yang dapat menambah wawasan kalian dalam pembelajaran atau pada program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, bab tugasnya itu akan Bapak kirimkan melalui via WA kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas kalian yang akan membagikan sama kalian melalui grup. Baiklah anak-anak sekalian, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu memperkaya pengetahuan kalian, menambah wawasan kalian dengan terus belajar. Demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.